Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahayu. Di sini saya akan membahas tentang materi prinsip-prinsip aliran transformasional. Di sini ada mapping study yang telah saya buat, yaitu tentang aliran transformasional. Aliran transformasional itu ada yang umum dan ada Arab. Keberadaan bahasa merupakan keniscayaan bagi manusia, karena bahasa merupakan salah satu pembeda antara hewan dan manusia. Hal ini dikarenakan hanya manusialah yang memiliki bahasa. Jadi, sudah seharusnya disyukuri apa yang telah dikaruniakan oleh Sang Pencipta kepada kita, yaitu bahasa. Tujuan yang ingin dicapai dalam makalah ini adalah mendeskripsikan pandangan aliran transformasional terhadap bahasa, mendeskripsikan prinsip-prinsip dasar aliran transformasional, mengenalkan tokoh aliran transformasional, memahami teori generatif transformasional dalam pembelajaran bahasa Arab. Landasan teoretis. Landasan transformasional ini dipelopori oleh Noam Chomsky yang merupakan reaksi dari paham strukturalisme. Konsep strukturalisme yang paling ditentang adalah konsep bahwa bahasa sebagai faktor kebiasaan atau habit. Bahasa yang dikembangkan oleh Chomsky ini adalah transformasional generatif grammar, tetapi dalam bahasa Indonesia lazim disebut tata bahasa transformasi atau tata bahasa generatif. Pandangan aliran transformasional terhadap bahasa. Setiap tata bahasa merupakan teori dari bahasa itu sendiri, dan tata bahasa itu harus memenuhi dua syarat, yaitu: 1. Kalimat yang dihasilkan oleh tata bahasa itu harus dapat diterima oleh pemakai bahasa sebagai kalimat yang wajar dan tidak dibuat-buat. 2. Tata bahasa tersebut harus berbentuk sedemikian rupa sehingga istilah yang digunakan tidak berdasarkan pada gejala bahasa tertentu saja, dan semuanya ini harus sejajar dengan teori linguistik. Prinsip-prinsip dasar aliran transformasional. Cengkraman tata bahasa struktural dalam kajian linguistik yang seakan tidak dapat dilepas lagi, sedikit demi sedikit mengalami ketercabutan dengan dipublikasikannya gagasan Chomsky lewat bukunya Sintaktik Struktur. Gagasan dasar Chomsky dalam buku tersebut yang lebih lanjut disebut dengan tata bahasa generatif transformasi. Tahap pertama ialah penolakannya terhadap asumsi utama strukturalisme yang beranggapan bahwa kelayakan kajian kebahasaan ditentukan oleh deskripsi data kebahasaan secara induktif. Menurut aliran ini, sebuah tata bahasa hendaknya terdiri dari sekelompok kaidah yang tertentu jumlahnya, tetapi dapat menghasilkan kalimat yang tidak terbatas jumlahnya. Seseorang bisa membuat berbagai kalimat yang tidak terbatas jumlahnya dan bisa ia mengerti, yang mana sebagian besar kalimat tersebut barangkali belum pernah diucapkan ataupun didengar. Kemampuan tersebut dinamakan aspek kreatif bahasa. Teori generatif transformasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Sejarah teori generatif transformatif. Aliran transformasi generatif bermula dan berakar pada penelitian yang dilakukan oleh Zelig Harris di Universitas Pennsylvania sekitar tahun 1950. Chomsky kemudian pada tahun 1957 mahasiswa Profesor Zelig Harris, yaitu Noam Chomsky, lewat bukunya Sintaktik Struktur yang membuat revolusi besar pada bahasa. Sesudah terbitnya karya Bloom Bahasa pada tahun 1933, teori ini dikembangkan pada bukunya yang kedua berjudul Aspek
dari teori sintaks pada tahun 1965. Dalam buku ini, Chomsky telah menyempurnakan teorinya mengenai sintaksis dengan mengadakan beberapa perubahan prinsipil yang dikenal dengan teori standar. Kemudian dikembangkan lagi pada tahun 1972 dan diberi nama diperpanjang standar teori. Pada tahun 1975 direvisi kembali dan diberi nama diperpanjang standar, dan revisi terakhir dengan nama pemerintah dan mengikat teori. Adanya beberapa fase dalam perkembangannya karena terdapat kritik, reaksi, dan saran dari berbagai pihak sekaligus untuk menyempurnakan teori tersebut. Pengertian teori generatif transformatif pandangan beberapa ahli tata bahasa pada pengertian aliran mentransformasikan sebagai berikut. Menurut Kerap, transformasi adalah proses suatu mengubah bentuk bahasa menjadi bentuk-bentuk lain, baik dari bentuk sederhana ke bentuk yang kompleks maupun dari bentuk kompleks bentuk yang sederhana. Menurut Samsuri, transformasi adalah proses atau hasil pengubahan sebuah struktur kebebasan atau struktur yang lain menurut kaidah tertentu. Teori generatif transformatif menurut Chomsky. Menurut Chomsky, untuk dapat menyusun tata bahasa dari suatu bahasa yang masih hidup, masih digunakan dan ada penuturnya, haruslah ada suatu teori umum mengenai apa yang membentuk tata bahasa itu. Aplikasi teori generatif transformasi dalam pembelajaran Nahwu. Dari paparan mengenai teori generatif transformasi yang dikembangkan oleh Chomsky, penulis dapat merumuskan beberapa prinsip yang dapat dipublikasikan dalam pembelajaran bahasa Arab sesuai dengan teori tersebut. Prinsip tersebut adalah pembelajaran tidak harus latihan secara intensif tetapi hanya dibimbing saja oleh guru. 2. Karena kemampuan berbahasa adalah proses kreatif, maka pembelajar harus diberikan kesempatan yang luas untuk mengkreasi ujaran-ujaran dalam situasi komunikatif yang sebenarnya, bukan sekedar menirukan dan menghafalkan. 3. Guru memberikan kaidah bahasa dan selanjutnya dikembangkan oleh pembelajar. 4. Pemilihan materi pelajaran tidak tekankan pada hasil analisis kontrak jika melainkan pada kebutuhan komunikasi dan penguasaan fungsi-fungsi bahasa. Guru harus meyakinkan bahwa siswa mampu menginternalkan kaidah-kaidah yang memungkinkan siswa mampu menghasilkan kalimat. Siswa harus diterjunkan dalam situasi komunikasi nyata seperti yang terjadi oleh penutur asli. Materi pembelajaran yang diberikan bisa berupa tata bahasa Arab, kemudian siswa mengembangkan tata bahasa Arab tersebut. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.